Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam jumpa bersama saya Nur Alien. Pada kesempatan ini kita akan memproduksi teks eksplanasi. Saya yakin kalian pasti sudah mengetahui semua tentang apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan sebuah karangan yang berisi penjelasan-penjelasan lengkap mengenai suatu topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena, baik fenomena alam maupun sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Teks ini bertujuan untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pembaca agar paham atau mengerti tentang suatu fenomena yang terjadi. Adapun unsur-unsur kebahasaan teks eksplanasi yang paling penting itu adalah 1. Memuat kata-kata istilah. 2. Menggunakan konjungsi sebab akibat atau kausalitas. Dan yang ketiga menggunakan hubungan waktu atau kronologi. Selanjutnya, struktur teks eksplanasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, identifikasi fenomena atau pendahuluan. Yang kedua, isinya atau proses kejadian. Dan yang ketiga, penutupnya berupa ulasan. Biasanya pada identifikasi fenomena, paragrafnya berisi tentang latar belakang kejadian tentang suatu topik tersebut. Sedangkan pada proses kejadian, paragrafnya berisi kronologi, penyebab, dan akibatnya. Selanjutnya, pada ulasan, paragrafnya bisa berisi tentang simpulan dan konsekuensi dari topik tersebut. Teman-teman, sebelum kita memproduksi teks eksplanasi, alangkah baiknya kita mengetahui dulu bagaimana langkah-langkah penyusunannya. Berikut langkah-langkah penyusunannya yaitu 1. Mendaftar topik-topik. 2. Menyusun kerangka teks. Yang ketiga, mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi. Dan yang terakhir, baru kita menyunting teks eksplanasi tersebut. Berikut contoh memproduksi teks eksplanasi berdasarkan langkah-langkah penyusunannya yang tadi. A. Tema. Kita ambil topiknya yaitu angin puting beliung. B. Tujuan. Tujuan di sini menjelaskan kepada pembaca tentang sebab atau proses terjadinya angin puting beliung. Biasanya tujuan dari teks eksplanasi ini yaitu bersifat informatif. C. Mengumpulkan data. Mengumpulkan data dari buku dan artikel mengenai angin puting beliung tersebut. D. Membuat kerangka teks eksplanasi. A. Pernyataan umum atau pendahuluan. Bisa berisi tentang pengertian angin puting beliung secara umum. Selanjutnya, untuk struktur yang kedua yaitu mengenai isi tentang deretan penjelasan. Bisa berupa penjelasan proses terjadinya dari angin puting beliung tersebut dengan urutan sebab akibatnya, yaitu tanda-tanda datangnya angin puting beliung,
Musim apa terjadinya angin puting beliung? Kaitan erat angin puting beliung dengan fase tumbuh awan cumulonimbus dan akibat angin puting beliung tersebut. Dan yang terakhir, interpretasi. Dapat kita isi dengan simpulan dan pandangan penulis terhadap teks eksplanasi yang kita buat. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah teks eksplanasi yang utuh berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan memproduksi teks eksplanasi? Baiklah, jika mudah, selamat mencoba. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.